Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Katrina Amanda Putri dengan NIM 205180134. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Firmansyah SH, M.Hum, MPA. Pada video ini, saya akan membahas mengenai dua materi. Materi pertama yaitu mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat menjadi UU ITE serta sanksi pidananya. Dan materi kedua yaitu tentang tindak pidana perbankan. Perubahan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan manusia di berbagai bidang. Salah satunya adalah melalui sistem media elektronik atau yang biasa disebut juga dengan cyberspace. Meskipun bersifat virtual, kegiatan melalui media sistem elektronik atau cyberspace dapat dikategorikan menjadi tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut dengan UU ITE. Asas-asas yang terdapat di dalam UU ITE ini adalah demi terwujudnya keadilan, ketertiban hukum, dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau yang biasa disebut sebagai UU ITE telah mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU 5/2008 Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan delik aduan. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU 11/2013 tidak memberikan penjelasan apakah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan delik biasa atau delik aduan. Dalam UU ITE, alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut sebagai UU ITE telah memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik, tepatnya pada pasal 5 ayat 1 dan 2. Salah satu contoh kasus pelanggaran UU ITE yang akan dibahas adalah kasus yang menimpa seorang musisi yang bernama I Gede Ari Astina alias Jering yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu 12 Agustus 2020 terkait kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian
terhadap Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan pihak rumah sakit melalui akun Instagram pribadinya. Dalam akun Instagram pribadinya, Jering menyebutkan bahwa IDI dan pihak rumah sakit merupakan kacung WHO. IDI Bali melaporkan Jering ke Polda Bali pada tanggal 16 Juni 2020. IDI Bali menilai bahwa Jering telah mencoreng nama baiknya melalui akun Instagramnya yang menyebutkan bahwa IDI merupakan kacung WHO. IDI melaporkan Jering atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat 2, Junto Pasal 45 ayat 2, dan Pasal 27 ayat 3, Junto Pasal 45 ayat 3 UU ITE. Jering resmi bebas pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 usai menyelesaikan masa hukumannya sebagai terpidana ujaran kebencian terkait dengan kasus IDI kacung WHO. Jering semula divonis oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Denpasar selama 1 tahun 2 bulan penjara. Namun, gugatan di tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar telah memotong masa hukumannya menjadi 10 bulan penjara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kedua, yaitu tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan sangat erat kaitannya dengan pasal 46 sampai 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Selain itu, tindak pidana perbankan juga berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kasus tindak pidana perbankan, kita mengenal adanya 3 istilah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP, yang mempunyai pengertian yang hampir sama tetapi sebenarnya berbeda, yaitu yang pertama yaitu pemalsuan, diatur di dalam pasal 244 sampai 276 KUHP. Yang kedua yaitu penggelapan, diatur di dalam pasal 372 sampai 377 KUHP. Dan yang ketiga yaitu penipuan atau perbuatan curang, yang diatur di dalam pasal 378 sampai 396 KUHP.
Salah satu kasus tindak pidana perbankan yang akan saya bahas yaitu kasus yang menimpa mantan Direktur Bosowo Corporindo yang bernama Sadikin Aksa sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana perbankan dalam proses penyelamatan Bank Bukopin pada tahun 2020. Demikianlah materi yang saya sampaikan tentang UU ITE dan sanksi pidananya serta tindak pidana perbankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.